У нас є мужики, блядь, які були там кілька днів в піхоті, блядь. Кажуть, виходять, блядь, русські як назадчиков, блядь, і все. Ну їх же кладуть чи ні? Кладуть, звісно, блядь, но тим не менше вони виходять, блядь, більш підготовлені. Пацанов, блядь, по 3 дня привозять, нахуй. 3 дня, блядь, на Харків завезли, от були, блядь, 2 рожка вистріляли, нахуй, Бахмут, штурмове підрозділення. Та йобаний в рот, що за штурмовики, блядь? За 3 дня якого можна штурмовика зробити? Meski sudah hampir sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia, masih ada sisa-sisa unit militer Ukraina yang melakukan perlawanan di Oblast Provinsi Donetsk. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita Rusia TASS, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan bahwa baru saja dilancarkan serangan udara ke daerah Bakhmut Donetsk. Jubir Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis data korban jiwa dalam serangan dahsyat unit pasukan Dirgantara Rusia di Bakhmut. Dilaporkan sekitar 300 tentara Ukraina tewas dalam serangan tersebut, termasuk 20 unit kendaraan lapis baja milik 2 brigade mekanis dan 1 brigade serangan gunung juga ikut hancur. Sementara itu, unit militer separatis pro-Rusia Republik Rakyat Luhansk (LPR) juga melaporkan ribuan tentara Ukraina lainnya telah melarikan diri dari Bakhmut. Milisi LPR menyebutkan ada ribuan tentara angkatan bersenjata Ukraina menolak untuk ikut berperang melawan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Serangan Udara ke-80 Ukraina menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk Bakhmut dan membelok ke posisi belakang secara massal. Tentara bayaran Rusia dari Wagner Group mengklaim juga telah merebut kembali penuh kota Bakhmut. Republik Rakyat Donetsk. Klaim ini dilontarkan langsung oleh pimpinan sekaligus pendiri Wagner Group Yevgeny Prigozhin di Ukraina. Presiden Zelensky juga mengungkapkan kerugian besar yang ditelan angkatan bersenjata Ukraina di Bakhmut dan Soledar. Menurut Zelensky, hampir seluruh kota Bakhmut dan Soledar hancur akibat pertempuran sengit selama sebulan lebih yang merenggut ribuan korban jiwa. Semuanya hancur total, hampir tidak ada kehidupan yang tersisa. Pernyataan Zelensky juga senada dengan laporan Kementerian Pertahanan Inggris yang mengungkapkan pergerakan maju pasukan militer Rusia bersama dengan tentara bayaran Wagner Group. Apa yang dikatakan Kementerian Pertahanan Inggris dibenarkan oleh Prigozhin. Tangan kanan Vladimir Putin itu berani memastikan jika hanya pasukan Wagner Group sajalah yang saat ini telah menduduki wilayah Bakhmut. Kelompok militer Wagner Rusia mengumumkan kematian seorang tentara Amerika di kota Bakhmut di wilayah Donetsk yang menunjukkan bahwa AS tidak hanya memasok senjata ke Kiev, tetapi juga mengirim pasukan ke Ukraina. Yevgeny Prigozhin, kepala kelompok militer Wagner Rusia dari Selasa 16 Mei 2023 mengatakan bahwa jenazah seorang mantan tentara Amerika dengan dokumen identitasnya ditemukan setelah terjadi serangan mortir di kota Bakhmut. Meskipun tidak ada konfirmasi dari pejabat Amerika, Bakhmut yang berada di wilayah utara Donetsk menjadi ajang konfrontasi antara pasukan Rusia dan Ukraina sejak beberapa bulan lalu. Pertempuran di Bakhmut telah berlangsung selama berbulan-bulan dan perkembangan terbaru mengindikasikan kemenangan terpenting Rusia dalam 8 bulan di wilayah strategis ini. Moskow mengatakan kemenangan itu membuka jalan bagi penguasa lebih banyak wilayah Donbas di Ukraina Timur. Ukraina juga telah meminta sekutu baratnya selama berbulan-bulan untuk memasok senjata berat termasuk tank, serbu canggih, dan jet tempur demi melawan pasukan Rusia. Senator Collins juga telah menyatakan kekhawatirannya mengenai kebutuhan militer Ukraina selama serangan balasan yang akan datang dan mempertanyakan kecepatan pengiriman bantuan AS. Menurut Collins, jelas bahwa itu akan terjadi dan menambahkan bahwa terlalu lama untuk mengirim amunisi tank ke Ukraina. Pernyataan ini berasal dari pernyataan Zelensky sebelumnya yang mengatakan bahwa kendaraan lapis baja yang dinanai AS tiba di Ukraina dalam jumlah yang bertentangan dengan pernyataan Jenderal Komando Eropa Christopher Colvoli yang sebelumnya menyatakan kepada Kongres bahwa 98% dari kendaraan tempur yang dijanjikan telah tiba di negara tersebut. Laporan tersebut juga telah menggarisbawahi kepastian negara parlemen AS mengenai periode yang tepat di mana bantuan militer ke Ukraina akan habis pada bulan Mei. AS mengirim drone, artileri, sistem pertahanan udara dan perangkat lunak dan bantuan teknik senilai 1,2 miliar dolar untuk mengganti sistem pertahanan udara Ukraina yang diduga sangat kekurangan pasokan. Ini berarti bahwa hanya 4 miliar dolar yang tersisa dalam inisiatif bantuan keamanan Ukraina yang menempatkan Ukraina dalam posisi penting jika dana tambah tidak segera dialokasikan. Jubir Letnan Kolonel Garon Grom dalam sebuah pernyataan mengatakan Pentagon sedang memeriksa opsi pengeluarannya karena situasi berkembang untuk mendukung keberhasilan medan perang selama serangan baru di musim semi. Pada Rabu 17 Mei 2023, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sekitar 350 orang Ukraina telah tewas di Donbas selama beberapa hari terakhir di tengah kerugian besar bagi Kiev. Menhan Rusia mengungkapkan total kerugian Ukraina di kota Donetsk berjumlah 350 prajurit Ukraina termasuk tentara bayaran Ukraina, 4 pengangkut personel lapis baja, 5 kendaraan tempur lapis baja,
2 kendaraan Howitzer L-119 buatan Inggris, serta Separatist Gosida gunung artileri. Ini terjadi setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Selasa 16 Mei 2023 bahwa Ukraina kehilangan hingga 215 tentara di kota Donetsk selama 24 jam terakhir. Seraya menambahkan bahwa pertempuran di bagian barat Bakhmut sedang berlangsung dan Moskow juga menggarisbawahi bahwa pasukan Rusia memukul mundur 2 serangan Ukraina di Republik Rakyat Luhansk (LPR). Menurut Menhan Rusia, di kota Liman lebih dari 30 prajurit Ukraina dan 1 tank hancur, di mana secara total lebih dari 7 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 pengangkut personel lapis baja, sebuah artileri Separatist Alasia, dan Howitzer D-30 dihancurkan. Kerugian besar yang dialami Ukraina datang setelah dilaporkan bahwa Ukraina telah melalui paket bantuan AS dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. AS juga telah memberikan pemerintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky persediaan dan senjata senilai $48 miliar yang hampir habis dalam waktu sekitar 5 bulan dengan $6 miliar tersisa di Kiev. Para ahli memperkirakan bahwa menurut tingkat pengeluaran dana tersebut akan bertahan tidak lebih dari Juli 2023, menimbulkan kekhawatiran di antara anggota Kongres AS. Kritisan situasi hanya diperburuk oleh serangan balik Ukraina yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap Rusia yang sangat dirahasiakan oleh Zelensky. AS juga telah mengirim jutaan peluru artileri, mengirimkan kendaraan lapis baja dan mengirimkan sistem pertahanan udara canggih untuk digunakan di Kiev. Sementara itu, ada pembicaraan tentang serangan balik Ukraina yang akan datang melawan Rusia, dan meskipun upaya itu seharusnya dilakukan pada musim semi, hal itu mungkin tidak akan terjadi hingga musim panas. Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 14 Mei 2023 mengatakan bahwa pasukan Ukraina melakukan upaya massal untuk menjebol pertahanan mereka di kota timur Bakhmut selama 24 jam terakhir. Saat tekanan terhadap pasukannya terus meningkat lewat konferensi pers, Kemenhan menyebutkan Ukraina melancarkan serangan di udara dan selatan kota Bakhmut, namun mereka gagal menerobos pertahanan Rusia. Semua serangan dari unit pasukan bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen laporan Rusia. Tidak ada pihak yang dapat mengendalikan Bakhmut secara menyeluruh, meski pertempuran selama berbulan-bulan telah menelan kerugian yang besar dari kedua belah pihak. Rusia pada Jumat mengakui bahwa pasukannya telah mundur dari utara kota Bakhmut di tengah derasnya gempuran Ukraina. Namun Ukraina berupaya mengesampingkan perkiraan bahwa serangan balasan besar-besaran yang telah lama dikenalkan secara resmi telah dimulai. Rusia mengakui pasukannya telah mundur ke utara Bakhmut pada Jumat 12 Mei 2023. Kemunduran ini menyusul laporan terbaru soal kemajuan Ukraina di sekitar Bakhmut. Jubir Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konachenkov mengatakan, Ukraina telah melancarkan serangannya di utara Bakhmut dengan lebih dari 1.000 tentara dan hingga 40 tank. Skala ini dikonfirmasi akan menjadi serangan Ukraina terbesar sejak November 2022. Rusia telah memukul mundur 26 serangan dari Ukraina, namun pasukan Rusia di satu daerah telah mundur untuk berkumpul kembali di posisi yang lebih menguntungkan di dekat Waduk Bakivka di barat laut Bakhmut. Seperti dikutip dari CNBC pada Kamis 11 Mei 2023,